Tuh, starter juga tung 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 bunyinya. Oke. Sahabat bisa lihat itu menunjukkan 9,82 lebih. Oke, sahabat, kembali lagi dengan video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jadi di sini sesuai thumbnail, bagaimana caranya untuk memperbaiki aki tanpa menguras uang yang banyak seperti itu. Jadi contohnya seperti yang ini, teman-teman. Nah, kamera bisa zoom ke sini. Ini klaksonnya nggak ada, tapi bunyi di depan. Nah, hanya tung 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 seperti itu. Apalagi ini start nggak kuat ya. Tuh, starter juga tung 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 bunyinya. Jadi kita cek dulu apa sih penyebab dari aki ini tekor sehingga tidak mampu mengangkat apa dinamo start seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan apo digital. Skalanya kita putar ke 20 volt ya. Seperti ini. Jadi teman-teman, normalnya ini si aki ini tegangannya 12 volt, 4. Ini sesuai pabrik ya. Jadi ini 5 ampere aki semi miliknya Mio Sporty, Mio Soul dan Mio Smile seperti itu. Kita tes dulu, kita ukur berapa sih tegangan dari aki ini sehingga tidak mampu mengangkat dinamo starter seperti itu. Oke. Sahabat bisa lihat itu menunjukkan 9,82 lebih, 9,82 volt lebih. Jadi pantas sahabat ya, tegangan aki ini tidak mampu mengangkat dinamo starter karena tegangannya hanya 9,82 lebih. Seharusnya itu 12 volt, sekian. Jadi bagaimana caranya agar aki ini kembali bisa hidup? Bersama saya, mekanik abal-abal. Yuk kita ke tutorialnya. Kita buka dulu. Seperti ini teman-teman. Di sini tertera tegangannya ya. Di sini kalau mau men-charger itu normal 10 jam dan cepat itu 30 menit seperti itu. Ini merek GS ini 5 ampere ya. Jadi bagaimana untuk caranya? Jangan banyak basa-basi, yuk kita praktekkan. Oke sahabat, jadi sekarang saya sedang berada di dapur ya. Jadi apa saja sih bahan yang digunakan untuk menservis aki ini. Jadi saya itu tidak akan membuka si tutup ini seperti yang di teman-teman yang lain. Ini saya tidak akan membuka tutupnya ini karena kenapa? Karena itu tidak akan normal kembali. Jadi cara saya seperti ini ya. Tuh, ini aki yang tadi kita cek kembali voltasenya. Oke, kita lihat. Ini masih 9, sekian ya. Sama dengan yang tadi ini voltasenya. Jadi teman-teman begini. Apa saja sih bahan yang atau alat yang harus diperlukan? Yang pertama ini jarum kaput yang besar ya. Dan ini alat suntik, obeng, terus yang ini nanti di akhir. Dan yang utamanya ini air aki untuk penambah. Jadi begini teman-teman, kenapa saya tidak membuka tutup ini? Jadi saya akan melubangi setiap voltase si aki ini. Ini kan ada 12 volt. Nah, masing-masing dari garis ini nominalnya 2 volt. 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt. Jadi 2 volt dikali 6 itu 12 volt seperti itu. Oke, caranya seperti ini. Jarum dibakar. Nah, seperti ini. Nah, jika ininya udah merah, oke, kita ke sini.
Nah, teman-teman, ke sini tuh, ini dilubangi seperti ini. Ini kan ada lubangnya. Kita ambil air aki secukupnya. Pokoknya air akinya bebas, mau yang putih atau yang merah itu tidak apa-apa. Yang penting jangan aki sir ya. Nah, setelah ini kalian masukkan ke sini. Tuh. Ini kan berapa desi ya? Berapa mili? Nah, ini setengah, 1, 2, 3. Ini tiga apa ini? Kalau di kedokteran ini pokoknya ini harus setengah dari sedotan ini, oke? Satu lubang itu setengah sedotan kayak gini ya. Nah, yang kedua, oke, kita ambil lagi. Oke teman-teman, ini sudah. Kenapa saya memberikan airnya setengah-setengah? Karena ini percobaan dulu. Jika kurang, mungkin bisa ditambah setengah-setengah lagi. Langkah selanjutnya, nah kita cek apakah voltase dari aki ini menambah seperti itu. Ke sini. Oke. Kita cek. Nah, teman-teman, itu sudah bertambah menjadi 10 volt, 24. Ini belum di charger ya, teman-teman. Apalagi kalau sudah di charger. Dan untuk penchargerannya, saya akan charger di sini. Kebetulan saya memiliki chargeran aki 12 volt untuk mobil dan motor. Oke, kita langsung praktek. Ini chargeran rakitan saya sendiri ya. Nah, ini arusnya sudah keluar. Ini masih aki yang tadi yang saya lubangi. Saya meyakinkan kembali bahwa ini aki yang tadi ya. Oke, ini voltasenya di sini. Oke, kamera bisa zoom benar-benar aki dengan voltase apa dengan digitalnya di atas. Siap, kelihatan? Iya. Itu nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Meyakinkan teman-teman bahwa ini aki yang saya suntik tadi, oke? Nah, teman-teman, itu ya 10,00 11 ya, tetapi ini belum di charger, masih belum kuat, oke? Kita charger. Nah, kita tes apakah arusnya masuk. Nah, teman-teman, 12 volt, 71. Nah, tandanya si aki ini sudah tersuplai dari arus charger ini. Oke, kita tunggu, kita percobaan 30 menit ke depan. Oke? Oke, teman-teman, 30 menit sudah berlalu dan kita tes. Masih di skala 20. Ini apakah aki ini sudah terisi ya atau belum? Nah, ini totalnya 12,88 ya. Tuh, hampir 13 volt. Tetapi ini saya percobaan tadi setengah jam, kita lepas. Apakah nominalnya tanpa suplaian dari charger itu 12 volt, sekian? Kalau 12 volt, sekian, kita akhiri penchargeran ini. Kita tes. Oke, teman-teman, ini sesuai 12 volt, 80 ya. Di sini 12 volt, 4. Berarti aki ini mampu untuk mengangkat dinamo setat. Seperti itu. Langkah selanjutnya, ini kan masih ada lubang ya. Nah, yang tadi. Oke, kamera jangan matikan, ikuti saya. Takutnya teman-teman itu
aki ini ditukar dengan yang kuat. Ini masih aki yang tadi, teman-teman. Oke, ikuti saya ke dapur. Masih yang tadi. Oke, kamera zoom, angkat sambil kesini akinya. Nah, angkat, ikutin saya. Takutnya ini akinya ditukar. Oke, ini agar lebih teliti. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini aki masih yang tadi ya, yang kita operasi itu. Jadi teman-teman, saya ini sudah menyiapkan ini untuk pembukaan tambal ban. Kalau kalian punya solder, nggak apa-apa pakai solder. Kalau nggak ada alat solder seperti itu, nggak apa-apa pakai yang lain. Nah, selanjutnya kita tutup menggunakan alat pemanas ini. Seperti ini, teman-teman. Agar rapih kembali. Tuh, seperti ini ya. Oke. Tuh. Ini sebisa-bisa harus rapi lagi, teman-teman ya. Gak apa-apa lah ada bekas seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kamera jangan dimatikan sampai keluar, sampai ke motor. Jadi tugasnya yang ini terakhir ini, teman-teman. Oke, yuk ikutin saya. Ini saya tidak mau ada apa fitnah atau apapun, akinya ditukar dengan aki yang baru. Nah, jadi teman-teman, ini sebetulnya motor kalau di engkol itu bisa ya. Kalau di engkol bisa, tetapi di setat itu nggak bisa tadi. Oke. Nah, untuk di engkol bisa meskipun tanpa aki. Oke. Ini masih aki yang tadi. Oke, kita pasang. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa aki ini tekor. Dan apakah aki yang total matinya itu bisa dibetulin lagi, nanti saya jelaskan ya. Nah, pokoknya kamera jangan mati, takutnya ini ada kecurigaan kalau saya ini mengganti aki tadi itu dengan aki yang lain. Padahal ini bisa dibuktikan oleh teman-teman semua bahwa aki kalian itu kalau sudah rusak itu jangan mengambil kesimpulan beli aki yang baru. Nah, oke, ini sudah terpasang dan saya akan coba hidupkan dulu klakson. Nah, berarti ini klakson sudah mantap dan kita coba starter. Kamera dari belakang agar jelas dari sana. Nah, kita coba. Kita ulang. Kita ulang. Nah, ini klakson. Nah, ini teman-teman, ini sedikit solusi untuk kalian dan saya akan jelaskan sedikit kenapa aki motor kalian itu lemah. Yang pertama itu suplaian dari arus kiprok regulator itu kalian harus benar dulu. Apakah regulatornya atau kiproknya yang mengalami kendala tidak memberikan suplaian untuk pengisian? Apakah betul akinya? Tetapi untuk saran saya itu kalian jangan terburu-buru mengganti aki. Nah, lakukan cara saya seperti tadi. Bisa dilakukan dengan sendiri. Apalagi kalian itu memiliki charger di rumah seperti itu. Ya kalau nggak ada, misalkan nggak punya charger, ada di tukang charger, atau kalian bisa langsung masukkan ke motornya langsung ke sini dan kalian hidupkan di engkol. Bawa mungkin sekitar jarak 3 kilo atau seharian dan semoga akinya itu bisa di charger dengan si regulator ini. Tetapi teman-teman, saya tidak menjamin semua aki bisa dilakukan seperti ini. Karena kenapa? Karena aki ini saya tadi kan tidak membuka. Apakah elemennya di dalam itu sudah rusak atau masih bisa berfungsi?
saat kita kasih cairan seperti itu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.